Halo guys, pengen gue Mac dari cerita Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Leven, yaitu keyboard gaming mereka, yaitu Canon 20. Dan langsung aja kita bahas apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya. Untuk kelengkapannya di sini ada satu buah kabel USB Type A ke USB Type C dan juga satu buah kertas manual tapi bahasanya Mandarin. Setelah kalian lihat apa aja yang ada dalam kelengkapan dalam paket penjualan Leven K620 ini, kita mulai dari desainnya dulu. Di sini kalian bisa lihat keyboard ini tuh datang dengan layout 65% dengan lampu rainbow, dan kalian bisa setting beberapa mode lampunya. Kalian bisa lihat di sini ini ada beberapa mode lampu lah yang cukup oke, ya kan? Dan kita kalau bahas soal lampunya, kita bahas untuk fitur-fiturnya aja deh, ya kan? Karena keyboard ini datang dengan harga yang cukup terjangkau tapi menawarkan fitur-fitur yang kelas atas nih. Keyboard ini datang tuh dengan beberapa warna sebenarnya. Ada kardusnya itu ada 3 atau 4 varian warna, tapi yang masuk ke Indonesia tuh kayaknya cuma hitam dan putih gitu. Dan yang datang ke kita ini yang warna hitam, menurut gua kalau warna biru pink masuk ke Indonesia ini akan jadi saingan yang cukup keras, dan juga menurut gua sih dengan harga yang dibawakan ya bisa lah ngelawan brand-brand lain yang pernah kita bahas nih. Dan di kiri kanannya yang gua suka dari desain dari keyboard ini tuh ya RGB-nya gitu. Di kiri kanannya itu bikin keyboard ini tuh kerasa lebih mahal, lebih ya nggak kayak harganya lah. Gua awalnya ngira ini keyboard tuh di angka 300, 400 ya kan, karena ya di kiri kanannya itu ada lampu rainbow-nya gitu loh. Menurut gue ini menarik untuk keyboard dengan harga yang ditawarkan ini membawakan RGB di kiri dan kanannya ini. Sama seperti keyboard pada umumnya yang harganya cukup terjangkau, keyboard ini tuh datang dengan hanya blue switch dengan switch Bisun. Dan switch ini menurut gue sih cukup mirip dengan Otemu, yang dimana kalau kalian cabut itu cukup butuh tenaga, dan juga suara kliki dari actuation force-nya rasanya itu kayak mirip-mirip lah dengan Otemu menurut gua nih. Dan untuk klikinya ya seperti yang gue pernah bilang di video-video sebelumnya, kalau Otemu tuh keras banget untuk bunyinya gitu. Jadi ini cocok banget dan kliki banget buat kalian yang suka switch-switch kliki ya. Dan menurut informasinya, switch Bisonnya ini itu bisa bertahan 5 juta klik. Tapi menurut gue sih ya ini udah cukup oke lah dengan switch yang dibawakannya. Mau dia berapa juta klik, menurut gue ya yang penting kita ngerasain dulu feel-nya ya kan. Nanti urusan ganti switch mah ya udah cukup lama lah, itu 5 juta switch juga biasanya kejangkaunya tuh udah tahun-tahun kedua, tahun ketiga gitu. Kita lanjut ke keycaps-nya. Keycaps-nya di sini yang dibawakan untung aja nggak norak. Menurut gue ini keycaps yang paling mantap menurut gue ya. Fontnya itu nggak norak, dan juga keycaps-nya di sini cukup lengkap untuk indikator-indikatornya. Jadi ya kan memang nggak butuh buku manual sih ya, karena lagi pula buku manualnya bahasa Mandarin ya kan. Jadi ya dari keyboard aja kita udah tahu kita harus pencet apa untuk mengakses FN, delete, arrow, dan lain-lain. Keycaps di sini sudah berbahan ABS dan double shot. Yang kerennya ini double shot bro. Jadi ini tuh udah yang namanya gak bakal mudah hilang untuk font-font yang ada dalam keycaps-nya, karena dia double shot, dia 2 kali printing. Jadi ya kan. Ya kalau biasanya dibilang tuh double injection lah ya kan, double shot tuh ya kan. Jadi menurut gue sih dari keycaps ini udah keycaps yang paling mantap nih ya, dengan harga yang dibawakannya juga nih. Keyboard ini tuh masih menghadirkan stand yang dimana kalian bisa lihat ini punya 2 opsi untuk standnya. Yang pertama dia cukup rendah, terus yang tertingginya. Jadi menurut gue ini udah cukup pas untuk semua kalangan orang yang mau baru masuk ke dunia gaming keyboard atau mechanical keyboard ya kan. Lanjut kita bahas mendetail ke dalam keyboard ini. Keyboard ini tuh sudah mendukung hot swap 3 pin. Jadi kalian bisa tukar dengan switch Akko ya kan, bisa tukar dengan switch 3 pin lainnya. Jadi kalian bisa cari di Google 3 pin itu apa aja. Dan yang pengen gue kasih tahu adalah gasketnya di sini. Untuk kalian bisa lihat di sini gasketnya itu menyatu dengan case-nya. Jadi kalau kalian mau lihat PCB-nya, kalian tuh harus cabut semua switch-nya dulu, buka bautnya 8 buah, nggak salah gua, atau 9 buah. Itu baru bisa kalian akses PCB-nya. Dan di bawah PCB-nya nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang namanya foam, nggak ada. Tapi menurut gua blue switch tuh nggak butuh foamnya sih sebenarnya ya kan. Ya menurut gua sih ya nggak butuh, harganya juga yang dibawakan juga cukup terjangkau. Ngapain kita minta hal-hal seperti itu ya? Malah membuat keyboard ini terasa jadi lebih mahal lagi aja gitu. Karena keyboard ini tuh ditujukan buat kalian-kalian yang pengen coba mechanical switch tapi harganya tuh yang nggak bikin dompet kalian boncos. Dan keyboard ini tuh solusinya gitu. Dan selanjutnya kita bahas untuk outputnya. Outputnya ini menggunakan USB Type-C yang dimana menurut gue cukup bagus dengan tata letaknya, dengan output yang dipegang ya kan.
ketimbang dengan keyboard-keyboard yang lainnya yang masih pakai micro USB itu yang cenderung menurut gua ini cukup rumit untuk kabelnya. Karena ya kalau misalnya kabel ini rusak, kalian tinggal ganti dengan kabel smartphone kalian ya kan, kabel data smartphone itu bisa aja. Karena ya USB Type-C intinya ya kan. Selanjutnya untuk beratnya. Beratnya di sini itu hanya sekitaran 370 gram man. Dan itu menurut gua ya cukup ringan untuk satu buah keyboard. Ya udah ringan, detachable, ya tujuannya mudah dibawa kemana-mana gitu ya kan. Dan untuk garansinya di sini, keyboard ini digaransikan selama 1 tahun dan kalian bisa klaim garansinya ke Leven langsung di tempat kalian beli. Dan harganya dibanderol di angka 259.000 yang dimana ini menjadikan keyboard paling murah yang pernah kita bahas dan kita review ya kan. Karena keyboard mechanical yang terakhir kali yang paling murah aja masih di 300.000. Dan ini datang dengan 259.000. Dan juga bisa hot swap 3 pin. Dan ya menurut gue ini udah jauh lebih mantap ketimbang keyboard-keyboard yang pada umumnya yang gue bahasnya itu ya kan. Kalau kalian ngomongin soal harga loh ya. Dan mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Dan ingat link pembelian selalu gue taruh di deskripsi. Dan kali ini pasti ada link pembelian karena gue pasti kasih tahu ada sesuatu nih. Mungkin ada diskon ya kan. Gue siapa tahu naruh di link deskripsi seperti biasa. Kalian cek aja deskripsi. Dan gue udah banyak terima DM kalau biasanya kode-kode yang gue berikan memang berfungsi. Ya memang pasti berfungsi. Orang gue minta sama brandnya ya kan. Kode-kode diskonnya buat kalian loh ini ya kan. Dan mungkin segitu dulu. Ingat cek link di deskripsi ya. Belanja link di deskripsi juga. Dan voucher diskon harusnya sih ada. Kalau nggak ada ya udah. Cukup murah juga 259.000 untuk satu buah keyboard mechanical dengan sudah hot swap dan pakai blue switch ya kan. Ya udah cukup bagus ya. Mungkin segitu dulu. Gua Mike cabut undur diri. Bye-bye.